Selamat datang kembali di podcast Gembel. Lama tak mengudara. Ini semua karena gua nabung. Lihat semua fasilitas ini podcast Gembel didapat karena kerja keras. Terima kasih buat 30 subscriber gua yang itu 30 orang tapi kaya-kaya semua. Oh gitu. Pengusaha semua. Semua invest langsung. Semua invest langsung. Parah. Dan di sini tentunya sudah ada si gadis imut ya. Silakan perkenalkan diri dan moto hidupnya mungkin. Oke. Halo, aku nyebutnya apa? Nama fansnya? Gembelers. Oke, halo Gembelers. Aku Nanda, umur aku tuh bentar lagi mau 27 tahun. Tapi masih gini-gini aja. Jadi motivasi hidup aku adalah pengen hidup yang gak lurus-lurus amat. Karena bosen kalau hidup terlalu lancar tanpa hambatan ya. Jadi pengennya yang nakal-nakal lucu. Nakal lucu. Atau bahasa zaman sekarangnya luncang ya, Pak? Oh gitu? Lucu tapi lancang. Luncang. Ngomong-ngomong soal luncang. Oke. Ini biasa yang karakternya luncang itu adalah fuckboy dan fuckgirl. Sesuai dengan tema kita pada hari ini. Oke. Nah, Nanda sendiri ini sebagai si gadis imut, pernah nggak sih dikejar-kejar cowok fuckboy? Dikejar cowok fuckboy. Yang aku bingung tuh sekarang karena sering banget orang kayak cowok aneh dikit, cewek aneh dikit bilangnya fuckboy, fuckgirl. Jadi sebenarnya agak bingung apa sih yang mendasari orang dibilang fuckboy sama fuckgirl. Kalau menurut Kak Kevin deh aku balikin dulu. Betul. Apa Berarti tuh? kita harus mendefinisikan Fuckboy dan fuckboy fuckgirl. ini. Ngomong-ngomong cuci tangan dulu kali. Ini BTW apa ya ini, Kak? Oke, ini sponsor kita. Hah? Thank you banget ya buat MS Glow. MS Glow. MS Glow udah ngasih kita hand sanitizer. Wow. Ya, thank you banget. Sayang Ini lah kan ya. berguna banget di era pandemi ini. Banget. Jadi kita pastinya tetap ya. memenuhi protokol kesehatan ya. Betul. Baunya juga tuh. Luar biasa. Luar biasa. Gila. Oke. Oke. Thank you MS Glow. Thank you Boleh MS kembali Glow. ke Oke. Jadi definisi fuckboy ya. definisi Kalau fuckboy. gua kan menurut gua kan anak zaman dulu nih, Nan. Jadi gua ngikutin fuckboy itu baru di era-era sekarang nih. Oke. Dari yang gua lihat di sosial media, fuckboy itu kayaknya yang ngedeketin cewek cuman buat dipake. Cuman buat ngincar ML-nya doang. Aduh. Ngincar enaknya doang. Aduh. Udahnya mah ya ditinggal aja gitu. Sepengertian sempit gua itu gitu. Kalau menurut lu gimana? Fuckboy itu apa sih? Fuckboy adalah orang yang nggak mau menseriusi sebuah hubungan kalau menurut gue. Oke. Terlepas lo mau pakai apa enggak, pokoknya ini orang nggak akan mau serius. Buat fuckboy atau fuckgirl gitu. Jadi cuma buat nyari having fun-nya doang. Mungkin dulu istilah fuckboy dan fuckgirl tuh nggak pernah ada. Cuma kenapa ya kayak fuck lah, mungkin awalnya kayak gitu kan. Karena orang kesel jadi dibilangnya fuckboy dan fuckgirl. Kalau gue sendiri kayaknya ngalamin mungkin pernah tapi kayak nggak terlalu dibawa mikir gitu ya. Oke, ceritain dong. Ayo dong, ceritain dong. Waduh, Gimana? properti mahal nih. Oh nggak apa-apa, bisa Maaf beli ya, lagi. bisa beli lagi ya. Bisa beli lagi. Kan podcast Gembel nih udah berapa video nih, udah kaya banget kan? Kita sih total kurang lebih 20 video 20 ya. video, udah 20 bisa video. punya facility kayak gini ya. Ya, thank you buat para investor juga sih. Luar biasa. Oke, kita kembali balik ke lagi ya. topik ya. Berarti fuckboy itu, nah kenapa sih? Maksudnya si fuckboy ini sekarang menjamur. Kenapa banyak orang yang pengen jadi fuckboy atau fuckgirl? Karena kayaknya stereotipnya ketika dibilang fuckboy atau fuckgirl tuh kayak keren aja gitu. Tanpa harus itu tadi seriusin suatu relationship, jadi bisa kemana-mana, kayak banyak yang mau sama gue juga bisa menebar pesona kemana-mana gitu sih kalau menurut gue, Kak. Oke. Atau ini emang dijadiin ajang pamer di pergaulan? Bener. Bagi si orang pemegang status ini. Bisa. Lihat nih, gue tadi jalan sama cewek ini. Nah, akhirnya besoknya sama si ini. Nah. Yang kayak gitu. Ini Jadi gak ada ajang yang gue pamer seriusin ya? nih, kayak gitu. Bisa buat keren-kerenan doang. Oke. Gitu. Tapi Nanda sendiri pernah ya? Sama fuckboy ya? Pernah ya? Pernah nggak ya? Kayaknya pernah sih. Oh, kayaknya pernah ya? Kayaknya pernah. Nggak usah sebut nama. Nggak usah sebut nama, iya cuma kayak ngerasa. Sebut aja profesi. Oh, Wah, jangan, sama. ketahuan. Sama ya. Ketahuan, nah. Kalau biasa cewek disebut si Mawar, kita sebut dia si Kijang. Si Kijang. Si Kijang ini. Nah. Jadi kayak mungkin kayak aku ngerasa
ini cowok ngedeketin aku gitu, tapi kok dia juga ngedeketin si cewek ini gitu. Itu disitulah mungkin fuckboy gitu. Gimana sih jurus-jurus fuckboy pertama ketika ngedeketin lo si Kijang ini? Jurus fuckboy ngedeketin ya standar bilang kayak lucu ya gitu, atau kalau gue kan suka nyanyi Kak, suaranya bagus ya. Lo tuh cewek aktif ya, lo mandiri ya. Aktif ya Bu. Aktif sekarang. Lebih ke belingsatan pemirsa. Belingsatan. Iya. Terus gitulah ya, pokoknya muji-muji. Terus akhirnya ya standar mungkin kayak ngajak jalan gitu-gitu. Tapi kayak di sisi lain aku tahu kalau nggak cuma aku yang digituin. Oke. Yeah. Taunya tuh karena dia tiba-tiba menghilang di satu periode atau gimana? Kayaknya sih ya yang sering terjadi tuh ngilang. Dan nah biasa kalau nih gue curhat nih sama teman cewek gue yang lain, paling ya itu pasti dia maintain juga yang lain, gak cuma lu doang. Berarti kan kayak itu tuh udah jadi pikiran semua orang, ada di mindset. Oke. Jadi setiap orang atau setiap cowok, setiap cewek bisa dikasih predikat itu tuh sekarang, terlepas dari bener apa enggaknya. Oke. Dan menurut lu kenapa sih mereka tuh nggak pengen dapet status gitu, status pacaran? Apa tipe-tipe fuckboy dan fuckgirl ini bosenan tipenya? Apa ya? Bisa jadi. Jadi kayak cuma gue mau senang-senang dulu aja, nggak ada yang gue seriusin dulu. Jadi ya udah having fun aja, ajak jalan sana sini. Di sisi lain juga dia kayak nggak mau sendirian, butuh ya diperhatiin, butuh disayang, mungkin kayak gitu sih. Oke. Tadi kan kita ngebahas soal fuckboy. Kalau lu sendiri nih, pengen nggak menjadi seorang fuckboy? Berarti kalau fuckgirl tuh berarti melakukan apa yang fuckboy tadi lakuin gitu. Ya? Betul, cuman versi ceweknya. Lu ada cita-cita nggak jadi seorang fuckboy? Ada nggak ya cita-cita? Kayaknya seru sih, dipikir-pikir ya, kalau gue digituin gue nggak mau gitu Kak. Tapi kayak wah apakah ini seru juga ya kayak maintain sana sini. Gue gitu. melihat kan di urusan asmara cewek selalu pihak yang terzolimi nih. Benar. Selalu yang galau, selalu yang susah move on. Jadi fuckgirl ini adalah ajang lu untuk membalaskan dendam semua itu. Sama pengen nyobain apa sih rasanya kalau ngegituin orang kayak gitu kan. Betul. Tertarik ya jadi ya? Lumayan tertarik sih. Lumayan tertarik. Agak bahaya. Tolong nanti pas ini konten diposting saya nggak mau repost ya. Karena pacar Anda mungkin menonton. Itu dia. Ya. Saya nggak posting kayaknya. Gitu. Nah tapi aku tanya balik nih kalau buat Kak Kevin. Misalkan Kak Kevin dikatain, Vin, Bapak pacar ada? Bapak ada pacar gitu. Iya. Si pacar ini insecure nggak sih? Apalagi mohon maaf LDR ya Pak ya. Betul. Si pacar dengan LDR ini dia insecure nggak sih? Kayak kamu ngapain aja sih? Kamu fuckboy nggak sih di Jakarta? Ada nggak sih kayak gitu? Nah sebenarnya awalnya gue itu pacar gue tuh maksudnya yang fine aja, yang nggak seposesif itu. Oke. Tetapi ketika udah sebulan sekarang, mulai timbul rasa curiga, mulai minta PAP istilah anak sekarang ya, post a picture, pap dong. Lagi di mana sama siapa? Oh gitu. Kayak gitu. Oke. Mulai timbul rasa curiga gitu lama-lama. Dan Kak Kevin juga memperlakukan itu nggak ke dia? Enggak, kalau gue tuh orangnya sangat-sangat nggak posesif sih. Maksudnya kalau gue berhubungan ya udah gue menaruh kepercayaan banget ke orang itu, dilandaskan saling percaya. Nah tapi cewek-cewek itu kenapa sih nggak bisa kayaknya kalau nggak posesif? Semua cewek minimal punya berapa persen lah harus posesif gitu. Karena cewek tuh emang udah apa ya Kak? Emang udah karakternya jadi orang yang lebih ke insecure mungkin ya kalau menurut gue. Dari insecure itu akhirnya outputnya jadi posesif. Oke. Kalau aku di posisi cewek sih mikirnya kayak gitu. Jadi karena biasa kan selalu diomongin kayak gini, cowok tuh kalau nggak brengsek homo. Di antara dua option gak sih? Cowok kalau nggak brengsek homo gitu kan. Jadi sebaik apapun itu cowok, pasti cewek punya pikiran cowok gue nih pasti nggak cuma nggak baik-baik aja sih, pasti ada yang suka sama dia dan dia bisa tergoda, atau dia yang emang suka sama cewek lain. Tapi itu tipe yang ganteng dong, brengsek atau homo? Nggak juga, banyak sekarang orang nggak ganteng tapi nggak tahu diri. Tidak tahu diri Anda. Itu poinnya. Tidak ganteng, tapi sosok fuckboy. Hei mas-mas biasa ya. Tahu diri Anda. Warga sipil nggak usah belagu. Warga sipil. Iya kayak gitu. Tadi gimana lanjut lagi ceritanya dari angle Bapak nih? Iya ya. Terus
menurut gue sih, gue itu maksudnya kalau fuckboy mah enggak. Cuman gue suka pergi berdua sama temen cewek. Oke. Yang emang udah memang teman dekat. Karena menurut gue seru aja sih. Karena kalau kita pergi sama sesama temen cowok, ya udah paling bandel-bandelan. Ya udah paling seru-seruan, bercanda-bercandaan. Tapi kalau cewek itu lebih enak untuk diajak kayak cerita kehidupan. Iya, benar. Update kehidupan. Ada angle lain kan, nggak cuma sama cowok doang. Ada gitu. angle lain gitu. gitu. Nah, lu sendiri terima nggak sih kalau misalkan cowok lu gitu pergi sama temen ceweknya berdua? Kalau gue nggak apa-apa, asal gue kenal cewek itu lah pada akhirnya. Maksudnya cowok gue bakal kenalin, kan ini cewek namanya si Bunga misalnya gitu ya, terus akhirnya aku kenal segala macam. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau bener-bener kayak strangers, nggak pernah diceritain, agak disembunyiin, mungkin itu rasa insecure akan ngembang gitu. Oke. Seru sekali. Dan kalau aku juga tuh temanku lebih banyak cowok nih Kak. Kenapa lu nyaman berteman sama cowok? Nah, ini tuh terbentuk mulai dari, kalau gue sadarin itu kayaknya mulai dari SMA. Kok temen gue banyak kan cowok ya, karena gue liatnya sama temen cowok itu nggak perlu jaga perasaan banget. Bukan maksudnya bisa asal, cuma kalau berteman sama cewek kayak lebih jaga baper nggak ya dia kalau gue bercandain kayak gini, karena gue orangnya ceplos, judes, galak gitu kan. Tapi kalau sama cowok tuh mereka asik, cowok ya bercandanya kadang bokep segala macam, dan gue nggak tersinggung sebagai kadang gue di situ jadi cewek sendiri gitu, ya santai aja, malah gue timpalin lagi, dan cowok tuh nggak ribet. Kayak gitu, dan obrolnya bisa kemana-mana, abis ngomongin bola, ngomongin game, ngomongin cewek, ngomongin bokep, ngomongin kerjaan, random dan luas banget sih. Iya, dan cowok itu maksudnya emang, gue nangkep kesimpulan dari yang lu bilang, ya cowok itu emang simple sih ibaratnya. Dan cowok itu emang kata-katanya nyelekit nih, tapi jujur. Betul. Daripada ya berbeda sama cewek kan, mungkin muji di depan tapi ngomongin di belakang. Nah kalau cowok tuh sebenarnya jarang gitu sih. Udah aja jujur aja belak-belakan, nggak suka ya tapi memang nyakitin, ya tapi true gitu. Benar. Sering juga dapat komentar kayak gitu, kayak kayak hari ini saya lagi pakai dress panjang nih, kata mas-mas yang di belakang nih, gak usah sok cewek deh lo, digituin Pak. Oh gitu, ya ini kru kita ya. Halo. Gaji udah turun ya mas ya. Ya kru kita baru 1, jadi kalau mau ada yang daftar apply jadi kru podcast Gembel, boleh tulis aja di kolom komentar ya. Kenapa pengen jadi kru podcast Gembel? Gaji 2 digit. Keren banget. UMR Banyuwangi. Banyuwangi. Jakarta ya. Lokasi di Jakarta. Oke, thank you banget. Nice sharing, Nan. Nice ya. Thank you banget, seru banget. Ini kalau dari gue kan sebenarnya biasa kan kalau akhir acara ada solusi. Sebenarnya ini nggak ada solusi sih. Ini nggak ada solusi. Biarin aja Gembelers ini yang menangkap intisari pembicaraan kita. Benar, karena kan setiap orang punya perspektif masing-masing ya. Jadi terserah mau gimana. Yang penting jaga diri lo baik-baik aja intinya. Oke. Lo seneng mau kayak gimana, yang penting jaga diri aja, tahu batasnya sampai mana. Dan lu boleh menjadi fuckboy atau fuckgirl asal lu tanggung jawab. Yes, itu paling penting. Betul. Akhir kata gue Kevin Septian dan gue Ayu Nanda. Kita pamit dari podcast Gembel. Dadah.